Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di malam ke-6 ibadah malam Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama melewati 6 hari. Kita berdoa dan berpuasa. Saya juga berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk terus bersama-sama kita berdoa dan berpuasa dan setia beribadah bersama-sama di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan kami. Saya percaya saudara tidak kebetulan ada dalam ibadah ini. Saya yakin hidup kita semua akan menerima lawatan dan pemulihan dari Tuhan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah di malam hari ini kita terus ditambah-tambahkan, kita dipulihkan, kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Dan kita juga menerima janji Tuhan yang akan diberikan bagi hidup saudara dan saya, yaitu kuasa Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Saya menyapa shalom bagi kita semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi dan juga NTT, NTB dan di pulau-pulau lainnya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di luar negeri, di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, di Thailand, di Timor Leste, dan di negara-negara manapun yang ada di Eropa, Amerika. Shalom, selamat malam. Saya percaya malam hari ini kita tidak kebetulan ada di tempat ini. Kita tidak kebetulan mengikuti siaran live di malam hari ini, di malam ke-6 ini. Kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Dan izinkan malam hari ini juga saya berdoa untuk pemulihan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mengalami benar-benar terobosan dan pemulihan di malam Roh Kudus ke-6 ini. Sebentar lagi rekan saya, Pastor Michelle akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Dan juga tim Parakletos Worship akan mengiringi melalui keyboard dan piano sehingga kita sama-sama bisa beribadah. Saudara jangan keluar dari ibadah ini. Dalam pujian penyembahan ada hadirat Tuhan dinyatakan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Telegram dan di grup-grup sosial media manapun, sehingga saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkati hidup banyak orang dan menolong hidup banyak orang dengan cara membagikan siaran live ini. Puji Tuhan, saya juga akan berdoa buat anak-anak dari Bapak Ibu Saudara dan keadaan Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini sedang lemah, sedang sakit, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan kehidupan dalam sektor-sektor apapun. Percayalah, when we come to Jesus Christ, when we near to Jesus Christ, kita dapatkan jawabannya, kita akan mendapat pemulihan, kesembuhan dan mukjizat dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di malam ke-6 ini. Sama-sama kita tunduk kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar, yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sudah berada di malam ke-6. Kami mengucap syukur 6 hari lamanya kami sudah melakukan ibadah secara live setiap hari selama 10 hari. Tuhan berkatilah kami, Tuhan sertailah kami, Tuhan bimbinglah kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ada banyak jiwa percaya kepada Yesus. Tuhan berkati kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan memberkati pujian penyembahan kami. Berkuasalah atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu dalam pujian penyembahan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pastor Michelle, berkati Parakletos Worship, berkati umat-Mu yang akan masuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara, setelah pujian penyembahan dinaikkan, saya akan hadir kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam ke-6 ini dengan tema yang cukup luar biasa, yaitu Roh Kudus Sang Penolong. Jadi pastikan saudara tetap mengikuti ibadah ini. Sebentar lagi setelah Pastor Michelle naik mimbar memimpin pujian penyembahan,
Saya akan ada di sebelah kanan gantian. Pastor Michelle naik, saya turun. Dan nanti Pastor Michelle turun, saya naik menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi kita semua. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Pastor Michelle, saya serahkan kepada Pastor Michelle untuk memimpin ibadah kita di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Engkau akan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan malam hari ini akan ada pemulihan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Berhembuslah, mengalirlah, datanglah ya Roh Kudus di hidupku. Penuhilah, urapilah, nyatakan kuasa-Mu sekarang di hidupku. Berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah, datanglah ya Roh Kudus di hidupku. Penuhilah setiap kami Yesus, penuhilah, urapilah, nyatakan kuasa-Mu sekarang di hidupku. Berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah, mengalirlah, datanglah ya Roh Kudus di hidupku.
kuasa-Mu sekarang, nyatakan kuasa-Mu sekarang di hidupku. Nyatakan, nyatakan ya Roh Kudus. Kiralaralaba sikaralabalabalabalabala. Kiralaralaba yaralalaba sikiralalababababababa. Kiralanama yaralalaba. Hati kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Kiralaralaba sikaralaba yaralalaba. Kiralaralabababababababa. Kiralanama yaralaba. Penuhi setiap kami yang di rumah ya Roh Kudus. Penuhilah dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Kau nyatakan dalam hidup kami ya Roh Kudus. Kiralaba sikaralabalabalabalabalabalabala. Kiralanama yaralaba sikaralaba yaralaba yaralabalabalabalabala. Kiralalababababababababa. Kiralanama yaralaba yaralaba sikaralaba yaralabalabalabalabala. Kiralalaba yaralaba. Kuasa yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan yang besar ya Roh Kudus, nyatakan sekarang. Kiralaba sikaralabalabalabalabala. Kiralalaba yaralalaba yaralalaba sikaralabalabalabalabala. Kiralalabababababababa. Kiralalaba sikaralanama yaralaba. Kiralalabababababababa. Kiralalababababababa sikaralabalabalabalabala. Kiralalaba yaralala yaralaba sikaralabalabalabalabala. Kiralalaba yaralabababababababa. Kiralalabababababababa. Sikaralaba yaralala karalaba sikaralabababababababa. Kiralalaba yaralala yaralalaba sikanama yaralabalabalabalabala. Kikarararalababababababa. Kiralalabababababababa. Sikaralabalabalabalabala. Kiralalaba yaralalaba sikaralaba yaralaba. Berhembuslah yaralaba sikaralaba. Datanglah ya Roh Kudus di hidupku. Nyatakan kuasa-Mu sekarang di hidupku. Terima kasih ya Roh Kudus telah Kau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan berfirmanlah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman yang sudah tersedia di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih buat Pastor Michelle dan juga para Kletos Worship yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Dan saudara terus dukung dalam doa bahwa lagu-lagu pujian nyanyian yang sudah kita naikkan bersama-sama adalah karya dari Gereja Jesus Christ Church, gereja kita bersama, dan diciptakan, dibuat, diaransemen oleh tim Parakletos Worship. Tim Parakletos Worship adalah nama dari tim Praise and Worship Gereja Jesus Christ Church, gereja kita bersama ini, saudara. Dan puji Tuhan, dalam hal ini saya juga diberikan penglihatan oleh Tuhan, gereja ini semakin besar dan semakin besar, saudara. Bayangkan kita lagi live seperti ini, Tuhan memberikan saya satu penglihatan ruangan gereja Jesus Christ Church ke depan akan menjadi besar dan luar biasa. Sungguh luar biasa, gedungnya seperti gedung teatrikal, saudara ya. Saya melihat apa yang Roh Kudus perlihatkan kepada saya. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan berikan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara kembali di malam ke-6 ini. Shalom bagi kita semua, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang ada juga di luar-luar kota Jakarta, di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan NTT, NTB, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di luar negeri, di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, saudara yang ada di Timor Leste, di Singapura, di Brunei, dan negara-negara lainnya, di Amerika, Jepang, Tokyo, dan lain sebagainya. Selamat malam, silakan bagikan siaran live ini di beranda Facebook dan juga di grup-grup Facebook dan juga di grup-grup lainnya sehingga menjadi berkat bagi banyak jiwa. Saudara, mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan di malam ke-6 ini. Besok kita masuk di malam ke-7, ke-8, ke-9, dan di hari terakhir, di hari ke-10, saudara akan menerima siaran live dari gereja kita. Jadi Pastor Michelle akan tetap pimpin dan firman Tuhan akan saya sampaikan secara live lewat ibadah. Saudara siapkan hati untuk menerima urapan, pengurapan, mengaktifkan kuasa Roh Kudus lewat ibadah malam ke-10. Ya, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Shema Abah Ani Rozze Tefilat Ruah Adonai Elohim Alaya Anmasa Adonai Oti Lebaser Anavim Selahani Lahabos Lenis Baraleb Likro Lisbuyim Deror Vela Asurim Bekakwa Abba Ani Ohev Otcha Ani Ohev Otcha Abba In Yeshua min Nazarim, Ani Tefilat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus Sang Penolong. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa adalah penolong bagi hidup saya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Bapa bagi hidup saya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sama-sama katakan dengan saya akan diberikan seorang penolong dari Bapa. Amin. Yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang percaya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Meskipun ada saja orang-orang di luar sana yang bersikap angkuh, yang bersikap arogan, yang bersikap semau-maunya, yang menyatakan statementnya, I don't need God in my life. I don't need Him in myself. Pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan-pernyataan yang angkuh dari sifat kebanyakan manusia. Manusia berpikir dia bisa melakukan segalanya. Manusia sering berpikir dia mampu melakukan segalanya, dia kuat dalam segala hal dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya mereka mengalami titik di mana mereka tidak bisa berbuat banyak dan berbuat apa-apa. Hal inilah yang menjadi sumber penyebab hidup manusia pada akhirnya hidup di dalam stres, hidup di dalam depresi, hidup di dalam kelelahan, hidup di dalam kegagalan, bahkan hidup di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Mengapa? Karena mereka merasa mereka tidak butuh lagi kehadiran Tuhan. Mereka tidak butuh lagi pertolongan Tuhan. Mereka rasa dengan uang mereka bisa menyelesaikan segala sesuatu. Mereka sering berpikir dengan talenta yang mereka miliki, karunia yang mereka miliki, mereka dapat mengerjakan segala sesuatu. Mereka juga sering berpikir mungkin dengan kolega bisnis, dengan pengacara yang hebat kita miliki, dengan kolega-kolega yang kita miliki, dengan backingan yang kita miliki, dengan nama baik, dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang sudah kita punya selama ini, itu dapat membackup kehidupan kita dan menghalau kita dari segala tekanan kehidupan, masalah demi masalah. Padahal saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini semua seringkali mentok ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan. Seringkali uang tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Seringkali juga nama baik, kekuasaan, bahkan kekayaan kita tidak bisa menyelesaikan dan melerai masalah rumah tangga kita. Itu membuktikan kita membutuhkan Tuhan. Betul, di sisi lain kita berkuasa dan memiliki kuasa, tetapi di sisi yang lain kita tidak mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Itu membuktikan bahwa saudara dan saya, orang yang di luar Kristus sekalipun, kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita bergantung penuh kepada kekuatan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang percaya sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya memerlukan pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya ini memerlukan pertolongan Tuhan dalam menjalani hidup, dalam membangun rumah tangga, dalam menjalani bisnis, dalam membangun usaha, dalam menjalani pelayanan yang saya sedang jalankan hari-hari ini. We need Him so much. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh keberadaan Tuhan. Kita butuh Yesus dalam mendidik anak, membangun rumah tangga, membangun perusahaan. Kita butuh Tuhan. Bukan hanya kita butuh orang-orang pintar, penasehat-penasehat, bahkan orang-orang yang memberikan masukan dalam bisnis, usaha, rumah tangga. Tetapi dalam fondasinya kita butuh Tuhan. Saudara dan saya butuh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya butuh Tuhan. Saya butuh ditolong Tuhan. Saya butuh dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, tanpa pertolongan Tuhan, hidup orang percaya akan terus dihantui dengan kekalahan. Hidup orang percaya akan terus dihantui dengan kegagalan-kegagalan masa lalunya, ketakutan demi ketakutannya, kekhawatiran demi kekhawatirannya, kebimbangannya, stresnya, depresinya, kecemasannya, rasa khawatirnya, tanpa adanya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bisnis kita sebentar-sebentar mudah. Kira-kira kita jual nggak ya sahamnya? Kira-kira kita beli nggak ya sahamnya? Kita bimbang, kita nggak menentu arah. Oleh karenanya kita butuh Tuhan dalam membangun rumah tangga, dalam menyikapi sikap istri yang keras kepala, suami yang pelit, anak-anak yang nggak bisa dibilangi dengan kata-kata. Kita membutuhkan Tuhan. Tidak selamanya kekerasan, makian, tamparan, hajaran tangan kepada anak dapat merubah hidup mereka.
kita cukup tutup mata, lipat tangan. Tuhan, kasih saya hikmat untuk bisa mendidik anak saya, untuk bisa membangun rumah tangga dengan istri saya, untuk bisa menegur suami saya dengan kasih bukan dengan amarah. Dan khususnya dalam 10 hari kita berpuasa ini, di hari ke-6 ini, kita masih butuh Tuhan. Sampai kita dapat menyelesaikan 10 hari ke depan, doa dan puasa, malam Roh Kudus yang kita jalankan bersama. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, karena kita butuh Tuhan, karena kita butuh Yesus, dan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah kembali naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, tapi dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Yesus katakan kepada kita dalam nats yang tadi kita baca, I will ask to Father to give you the another helper, seorang penolong yang lain. Jadi Yesus memberikan saudara dan saya seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus atau Parakletos. Seorang pembela, seorang lawyer yang akan menyertai, membimbing kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa Tuhan atau mengapa Elohim atau mengapa Bapa mau memberikan Roh Kudus kepada hidup saudara dan saya? Kenapa sih Tuhan repot-repot mau memberikan Roh Kudus atas hidup saudara dan saya? Yang pertama yang saya ingin bagikan, jelas dikatakan bahwa karena saudara dan saya memiliki keterbatasan. Sama-sama katakan dengan saya memiliki keterbatasan. Dalam finansial saya memiliki keterbatasan. Dalam pengetahuan kita memiliki keterbatasan. Dalam intelektual kita memiliki keterbatasan. Dalam manner kita pun kita memiliki keterbatasan. Dalam hal apapun yang kita rasa kita bisa melakukan itu semua, kita pun terbatas. Bahkan kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu itu membatasi kita. Jam 3 harus meeting di sini, jam 4 harus meeting di sini dengan klien, jam 7 harus pergi ke tempat ini, jam 8 kita masih meeting, jam 10 kita harus kembali ke rumah, besok pagi-pagi jam 7 harus meeting. Kita pun masih memiliki keterbatasan tenaga. Meskipun seorang binaraga yang badannya six pack, badannya bagus, tetap saja memiliki keterbatasan. Bentuk keterbatasannya adalah mereka kelelahan setelah mereka sudah berlatih 1-2 jam membakar ototnya dengan beban berat. Seorang pendeta pun memiliki keterbatasan dalam kesabaran melayani jemaat-jemaat yang dilatar belakangi berbagai-bagai macam latar belakang. Ada yang gak sabaran jemaatnya, ada yang gampang marah, ada yang gampang tersinggung, ada yang sopan, ada yang santun, ada yang jemaat gak punya sopan santun. Pendeta juga punya keterbatasan. Kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak juga punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan uang, keterbatasan perhatian, kasih sayang. Karena kita juga dituntut dalam menjalani hidup ini untuk terus produktif, menghasilkan penghasilan kehidupan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Roh Kudus mau diberikan bagi saudara dan saya, sehingga saudara memiliki hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus tetap memimpin, Roh Kudus tetap membimbing, Roh Kudus tetap menyertai rumah tangga kita, bisnis, usaha, bahkan pelayanan kita dan hal lain-lainnya. Saudara, kita ini bisa sakit, menunjukkan bahwa kesehatan kita memiliki keterbatasan. Orang kaya bisa bangkrut, bisa jatuh miskin, itu membuktikan kita memiliki keterbatasan. Profesor-profesor bisa gagal dalam penelitiannya, itu membuktikan kita memiliki keterbatasan. Kita terbatas, saudara.
Kita butuh disempurnakan dengan kehadiran pribadi Roh Kudus. Saudara, jangan ambil bagian Tuhan. Orang yang mengambil bagian Tuhan, dia akan hidup di dalam rasa stres. Dia akan kecewa, dia akan panik, dia akan mudah hidup dalam ketakutan. Dalam berpuasa seperti ini pun kita memiliki keterbatasan tenaga dan lain sebagainya. So that's why kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, saudara butuh firman ini dari Roh Kudus. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan mau memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi hidup kita? Yang kedua, untuk menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Karena Yesus sudah naik ke sorga, lalu siapa yang ada buat orang percaya? Siapa yang menemani dan membimbing dan menyertai hidup kita? Yaitu Roh Kudus. Dia menyertai rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita dibangun di atas dasar takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Rumah tangga kita tidak dibangun di atas dasar perselingkuhan, kekerasan, rasa pelit, egois, kasar, penuh dengan makian. Bayangkan kalau rumah tangga kita tidak dituntun dan disertai dengan Roh Kudus, Pak. Aduh, istri kita bisa selingkuh, Pak. Istri kita bisa lari dengan laki-laki lain. Sebaliknya, Bu, kalau rumah tangga kita tidak disertai Roh Kudus, suami kita sudah main gila sama sekretarisnya. Suami kita udah berani godain pembantu tetangga kita. Ngeri kan? Pak, Bu, orang tua, kalau rumah tangga nggak disertai oleh Roh Kudus, keluarga tidak disertai Roh Kudus, aduh, anak-anak kita bisa jatuh dalam narkoba, anak-anak kita bisa melakukan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan, pacaran sama orang nggak seiman, pacaran dengan sesama jenis, melakukan seks di luar nikah, tiba-tiba anak kita hamil, tiba-tiba anak kita drug addicted. Wah, ngeri, saudara. Tiba-tiba anak kita jadi bandar narkoba, tiba-tiba anak kita dapat pelecehan seksual. Oleh karenanya Roh Kudus diberikan untuk menyertai hidup kita. Selain dia menjadi materai, tapi dia juga mau menyertai hidup saudara dan saya. Bayangkan ya, kalau usaha dan bisnis kita tidak disertai Roh Kudus, kita akan menjadi pengusaha dan pebisnis yang serakah, ngambil hak orang lain, cari untung sampai ngebuntungin customer. Kita bangun bisnis, kita bangun usaha dengan cara tipsani, tipu sana, tipu sini. Yang penting saya punya uang banyak, Pak. Saya bisa beli rumah yang 2000 meter persegi, Pak. Saya di depositonya ada miliaran, Pak. Walaupun saya harus mencuri, saya menipu sana, nipu sini. Walaupun saya harus melakukan sanci, Pak, 378. Melakukan pembohongan kepada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya kita nggak jauh beda dengan orang yang hidup di luar Yesus. Oleh karenanya Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita, supaya kita not feel empty or feel lonely. Kita ini gak sendirian, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya gak sendirian. Ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Ada Roh Kudus yang menyertai saya. Amin. Di malam ke-6 ini ayo kita semangat. Ada Roh Kudus yang menyertai kita berpuasa, sehingga kita dapat menyelesaikan sampai hari ke-10. Kita diurapi dengan api, dengan lidah-lidah api dari langit, dicurahkannya atas kita. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan mau memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi hidup kita? Yang ketiga, agar hidup kita dapat menghidupi segala kebenaran firman-Nya. Jujur saja ya saudara ya, jangankan untuk kita menghidupi firman Tuhan, untuk baca firman Tuhan aja itu males. Nah, yang ikut ibadah live malam hari ini jangan ketawa-ketawa di rumah. Nah, ya kan? Males kan baca Alkitab kan, Bapak Ibu? Mana males kelihatan tuh. Saya bisa ngerasain walaupun saya nggak bisa lihat mukanya. Saudara-saudara yang chatting amin itu kan males tuh baca firman kadang-kadang.
Aduh Pak, saya nggak ngerti Pak, silsilah orang Yahudi Pak. Ini si ini memperanakan si ini, si anu memperanakan si itu. Nggak jelas Pak. Kalau saya baca firman atau saya baca Alkitab tuh ngantuk Pak, saya tidur Pak. Ya kan? Makanya Roh Kudus diberikan bagi saudara dan saya. Tujuannya agar kita bisa senang membaca firman dan juga menjadi pelaku firman dalam keseharian kita. Supaya kita benar-benar mengenapi apa yang firman sampaikan. Mengenapi dalam arti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melakukan firman itu karena bimbingan tuntunan Roh Kudus. Bukan karena kita hebat. Ada banyak kok para pelayan Tuhan gak suka baca firman. Ada banyak kok para pelayan Tuhan juga gak melakukan firman. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak diaktifkan dalam hidupnya. Yang diaktifkan adalah kedagingannya. Aduh Pak, capek Pak, pulang kerja, pulang dagang Pak, pulang pelayanan masa masih baca firman sih tiap hari Pak. Aduh matanya sepet Pak, udah ngantuk Pak, udah gak ada tenaga Pak. Aduh dasar jemaat Tuhan ya. Roh Kudus ada diberikan untuk saudara dan saya dapat menghidupi firman. Kita dapat menghidupi firman tuh yang Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan jangan berlaku kasar atasnya. Kita bisa. Coba kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak mungkin bisa. Kita nggak mau. Waktu kita disakiti kita mau balas orang itu. Waktu kita dikhianati kita mau balas uang itu. Waktu duit kita diambil orang, dibawa kabur orang, dicia orang, kita maunya nagih sewa pengacara, tuntut, penjarain orang itu. Tapi karena ada Roh Kudus, kita jadi ya lebih bijak dan berhikmat. Kita tegur orangnya baik-baik, kita ingatkan, kita kasih waktu dan lain sebagainya. Nah ini kalau orang yang dituntun Roh Kudus ya begini, tapi kalau orang yang gak dituntun Roh Kudus, aduh ada masalah, kita pakai hukum Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, hukum ganti hukum, tidak ada kasih di dalamnya. Tapi karena ada Roh Kudus kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi suami, mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi orang di sekitar kita, mengasihi rekan-rekan yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita, teman makhluk sosial kita, ada rekan-rekan dari Muslim, Hindu, Buddha. Kita bisa berdampingan karena kita melakukan firman, mengasihi sesama. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mau memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi hidup kita? Yang keempat, yang terakhir, agar kita tidak dibohongi oleh iblis dan dunia ini. Roh Kuduslah yang menuntun kita pada akhirnya untuk berkata tidak untuk perselingkuhan. Tapi zaman di mana kita hidup sekarang nih Bapak Ibu, itu berzina dianggap lumrah. Kawin cerai sudah biasa. Melakukan percintaan sesama jenis itu udah biasa. Menikah dengan sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita, itu buat dunia biasa dan harus dilakukan. Karena itu hak asasi manusia katanya. Nah, karena adanya Roh Kudus, hidup kita tidak bisa dibohongi. Itu semua yang saya sebutkan. Menikah sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita, kawin cerai, berzina, selingkuh, korupsi, maling, ambil uang orang, pornografi, kebencian, dan hal-hal buruk lainnya. Itu bukan apa yang diajarkan oleh firman. Nah, karena Roh Kudus dikirim, kita sadar itu salah. Itu gak benar. Gak benar selingkuhin suami itu gak benar. Karena waktu saya menikah di altar Tuhan berjanji, sehidup semati aku akan setia dengan pasanganku sampai maut yang memisahkan. Jadi kita gak bisa dibohongi Pak Bu sama setan. Kita gak bisa dibohongi sama iblis. Kita gak bisa gak bisa. Ada banyak perempuan cantik hubungi saya. WA, Instagram, DM, Facebook.
Oh, saya nggak bisa dibohongi, saudara. Nikmatnya sementara, rusaknya sampai anak cucu. Kamu anaknya siapa? Anaknya Pastor Verona ya? Oh, Pastor Verona yang selingkuh itu ya? Nggak bisa dibohongin. Selingkuh enaknya sementara, akibatnya lama. Anak cucu ikut menanggung. Saya nggak mau dibohongi, saudara. Makanya saya nggak mau macem-macem sama istri saya. Saya nggak mau jahati istri saya. Ada uang gereja, persembahan dan perpuluhan. Ratusan juta sampai miliaran. Sebagai pendeta yang ngebangun gereja ini. Sebagai founder gereja ini. Sebagai pendeta pembina dan pernah menggembalakan jadi gembala di gereja ini. Saya lihat rekening gereja ratusan juta sampai miliaran. Wow, boleh nih saya pakai beli mobil baru. Boleh nih saya pakai beli handphone baru. Saya gak mau dibohongi sama setan. Itu uangnya Tuhan. Perpuluhan umat tuh uangnya Tuhan. Uangnya jemaat Tuhan. Persembahan itu uangnya Tuhan. Uangnya jemaat Tuhan. Jangan ambil. Saya ini sadar, Roh Kudus bilang, kamu itu anak raja. Kamu akan menerima berkat raja. Bukan upah dari rakyat. Bukan. Berkatmu bukan dari upeti rakyat kepada raja. Bukan. Kamu akan menerima berkat raja. Makanya saya gak bisa dibohongi. Dibohongi sama uang. Ada jemaat yang kasih saya ratusan juta, saudara. Wah, tidak ada yang tahu. Tapi saya masukkan ke gereja. Ada jemaat datang lagi kasih 200 juta, 300. Tapi saya masukkan ke gereja. Ada yang memberkati saya masukkan lagi ke gereja. Apa saya naif? Tidak. Saya hanya tidak mau dibohongi oleh setan. Karena roh yang ada di dalamku. Ruah Adonai Elohim. Alayaan masa Adonai oti lebaser. Roh Tuhan Elohim Yahweh ada padaku. Oleh karena dia telah mengurapi aku. Alayaan masa Adonai oti lebaser. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saya gak mau dibohong. Ada cewek yang kenalan sama saya di DM. Cantik-cantik. Saya gak mau. Saya gak mau. Saya punya potensi untuk sombong. Saya gak mau. Saya takut, saudara. Karena hidup ini sementara. Tinggalkanlah warisan yang baik bagi anak cucu kita. 3 poin terakhir, saudara. Apabila sikap kita setelah diberikan seorang penolong? Apa sih sikap saudara dan saya, sikap kita sebagai orang percaya ketika kita sudah menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu? Yang pertama, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Sebentar takut, sebentar khawatir, sebentar cemas, sebentar stres, sebentar depresi. Hey, masalah yang kita hadapi itu gak besar-besar amat. Pergumulan yang sedang kita hadapi itu gak sulit-sulit amat. Cuma kita seringkali, saudara dan saya, terlalu fokus dengan masalah, terlalu fokus dengan pergumulan, terlalu fokus dengan tekanan kehidupan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi lemah. Kenapa kita gak bilang sama masalah ini, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang peduli. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Roh Kudus yang menyertai. Aku pasti ditolong. Aku pasti disertai. Aku pasti dibela. Aku pasti terima mujizat. Aku pasti disembuhkan. Bisnisku pasti dipulihkan. Hutangku pasti diselesaikan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Indah pada waktunya Tuhan. Aku terima mujizat. Karena tahun ini adalah tahun kemenangan dan penuaian besar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa sikap kita setelah diberikan seorang penolong? Yang kedua, teruslah melangkah dengan iman. Keep moving forward with our faith. Tetap melangkah dengan iman kita. Aku percaya aku tidak ditinggalkan Tuhan. Bisnisku disertai Tuhan. Aku percaya aku pasti akan hamil. Aku pasti akan punya anak. Rumah tanggaku diberkati karunia keturunan. Bahkan pelayananku diberkati
Jemaatnya semakin ramai, semakin diberkati, Tuhan berlimpah-limpah. Aku percaya selama-lamanya aku tidak akan ngontrak rumah. Besok pasti aku bisa beli rumah. Tidak selama-lamanya aku miskin. Karena Tuhan menjadikan aku naik jadi kepala bukan ekor. Berhasil dan tidak gagal dalam nama Yesus. Jadi yang pertama sikap kita adalah hidup jangan lagi di dalam ketakutan. Yang kedua, terus melangkah dengan iman. Dan yang terakhir, tidak hidup mendengar perkataan negatif orang. Jangan mau dengar perkataan negatif orang yang berkata, kamu mandul, kamu gak punya anak, kamu orang sial, pekerjaanmu udah gagal, rumah tanggamu udah gagal, kamu kan pendosa, kamu kan mantan residivis, hidupmu gagal, gak punya masa depan, dan lain sebagainya. Hal negatif, buang, tolak dalam nama Yesus. Setting telinga kita mulai hari ini hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berharga, kita mulia di hadapan Tuhan. Masalah kita pasti selesai. Tuhan berjalan di depan kita. Janjinya ya dan amin. Dia tidak meninggalkan kita. Sampai di malam ke-6 ini, Dia masih berkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, malam hari ini saya tidak berdoa kepada saudara. Besok saya akan berdoa kepada saudara. Di malam ke-7 saya akan berdoa. Di malam ke-8 saya akan juga berdoa untuk minyak urapan kepada saudara. Saudara siapkan minyak urapan di malam ke-8 ya. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan dan kembalikan. Dan juga persembahan janji iman yang saudara sudah janjikan, nazarkan. Dan bagi saudara yang ingin memberikan, nomor rekening ada di bawah ini. Saudara diberkati Tuhan. Sampai jumpa di esok malam dalam ibadah malam Roh Kudus yang ke-7 dan juga ke-8, ke-9, dan kita selesai 10 hari kita doa puasa selama 10 hari bersama dengan pribadi Roh Kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa di malam ke-7 esok malam pukul 8. Dan jangan lupa berbuka puasa pukul 6 sore sampai pukul 7 malam. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh tim GC Pastor mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.